to the Girls Corner. where Tagline. we share, heal, and hurt. Heboh banget, heboh banget. Heboh banget padahal berdua doang di ruangan ya. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas apa sih, Kak? Hari ini kita mau bahas di episode kedua Girls Corner. Oh my god. So thank you for all of those kalian yang udah watch the first episode. Jadi kayak di episode kedua kali ini tuh kita mau bahas yang masih di ranah yang marak terjadi. Betul. Yang kayak viral, terus yang Iya. kayak radanya resonate banget sama lots of people, especially our generation. Yes. Kali ini kita decided untuk membahas Tentang quarter life crisis. ini topik yang lumayan sensitif ya sebenarnya, karena kita pun sebenarnya juga sedang merasakan. Gimana ya? Jadi harapan kita sih in this episode itu kita kayak lebih Bisa sharing aja, terus buat kalian yang merasa atau gimana ya yang resonate, yang relate itu bisa lah. We hope that this video brings you comfort sama kayak Confident, answers and confidence as well. that it will pass. It will pass in a good way. Ya, Okay. jadi kita Dingin. Oke. di sini emang dingin ya, jadi sekalian kita selimutan sambil kita ngobrol. Oke. Jadi kita mau maybe kayak introduce kayak where we are currently. Currently where we are. Yeah, Okay. right now. Kayak You first? you first. Me first. Yeah. Oke. Jadi I'm like what 24 ya? Jadi tahun ini I'm Yeah, 24, turning 24 in a couple of months. Dan untuk sekarang itu I'm working. Aku bekerja di ranah edukasi dan psikologi. Karena my background itu emang dari psychological science. I got my bachelor in psychological science. Dan emang rasanya it's just right untuk cari pekerjaan yang linear sama our degree. Jadi sekarang itu aku lagi menjadi seorang konselor. Uhuy. Spesifikasinya adalah student counselor in university and career guidance counselor. Jadi in a nutshell, itu long story short, my job desk itu adalah untuk membimbing anak-anak to go to university. Jadi kayak mengkonseling tentang passion mereka itu apa, hobinya apa, terus mereka nanti di university majornya apa, apakah linear sama their passion, linear sama apa yang mereka mau. Betul. Berarti agak ini ya, relates with today's topic kali ya. Oh yeah, Mencari actually, path kan. actually banget. Iya, betul. Oke, Tapi so ada yang interesting tentang Nasya karena sebelum she got into this position. you were apa sih pernah kerja di BNN. Jadi ini emang quarter life crisis moment sih, dimana salah satu definisi quarter life crisis itu you guys nggak pernah settle in one place. Karena terus mencari, explore. Jadi iya, sebelumnya aku pernah jadi kayak internship aja sebenarnya. Internship as a counselor adiksi di BNN in my area. Sama pas waktu itu juga di P2T P2A. Jadi kayak perlindungan anak dan perempuan. So emang Alhamdulillah. Asungkaranya, puji Tuhan. Semuanya disebut. Iya, itu emang sih dari dulu itu my experience emang di ranah psychological aja. Maksudnya not specifically clinical segala macam, cuman psychology in the term kayak aku mingle and interact with lots of people. Gitu. Jadi, that's quite a fun fact, I guess. Yay. TMI. Yay. Gitu. Kalau Kak Sarah gimana kalau Kak Sarah? Kalau aku jujur aku pengen banget ngerasain internship, cuma aku ini dia yang aku juga merasakan itu kok, yang kayak quarter life crisis itu. Kak Sarah, quarter life crisis. Iya, jujur iya. Unbelievable. Karena sebenarnya ya guys, oke, ini another fun fact. Sebelum COVID hits, which is it was 2019, 2020 ya,
pas aku mau lulus SMA, actually aku udah ada plan kayak aku pengen ngapain, kayak apa aja yang aku harus lakuin, terus karir apa yang aku mau ambil. Turns out pas COVID, terus ya adalah satu hal lelah, akhirnya aku memilih uninya beda, karir pathnya beda, Iya, jadi kayak dan semuanya beda. banting setir Ya, gitu kan, banting, 180. iya betul. Tapi nggak yang jauh banget, tapi menurut aku sih itu lumayan agak beda. Karena sebelum aku memilih untuk di Jakarta, itu awalnya tuh aku pengen ngikutin kakakku. Jadi dia tuh dulu kuliahnya di Swiss, ambil hospitality management, tourism. Dan menurut aku pengen banget yang namanya kuliah di situ. Jadi rencana aku itu aku ambil gap year, terus di gap year itu aku ngelakuin training di beberapa hotel biar ada experience, karena dia juga ngelakuin hal itu. Dan setelahnya baru aku apply buat uni, dan aku tuh pengen banget dulu tuh di luar negeri, pokoknya yang penting di luar negeri, mau itu di Swiss, mau itu di mana, yang penting ya di luar. Terus ternyata COVID hits, terus aku ngerasa kalau misalkan aku ambil hospitality pada saat itu, I was just being egoist, I guess. Egonya gitu. Karena aku ngerasa pada saat itu kalau misalkan aku ambil hospitality, kan aku perlu praktikum dan itu nggak bisa dilakuin. Terus kalau Karena COVID. betul, Oke. terus kalau pas itu juga karena semua usaha mama kan juga tutup, ya jadi kayak agak gimana kalau aku ke luar negeri pada saat itu. Jadi my best option was studying in Jakarta and taking double degree, in which last year-nya aku bisa ke luar negeri. Dan kayaknya Tuhan mengabulkan ya. Dan aku mendapatkan satu choice yang dimana di luar negeri itu, yang di UK, aku masih bisa ngambil hospitality and tourism management. Jadi it's a win-win solution. Betul. In conclusion. Walaupun aku nggak dapat internship, tapi instead of taking internship, aku pas tuh ambil entrepreneurship, karena aku merasa kayak aku dulu tuh lagi pengen ngembangin bisnis aku. Jadi I think it's a right path to take. Dan aku tuh banyak banget nge-explore bisnis, jujur. Dan sekarang pun tuh aku kadang bingung kayak sebenarnya tuh aku di mana sih gitu. Right. Dan aku juga masih mempertanyakan itu kok, guys. Jadi tenang aja. Kayak kalian liatnya di luar mungkin aku udah settle apa, tapi ternyata deep inside me I'm still wondering kayak aku nih sebenarnya mau apa sih, kayak bisnis apa yang aku sebenarnya mau fokusin. Karena aku masih, jujur ini aku masih kayak coba-coba dan masih pengen tahu aku tuh sebenarnya suka nggak sih F&B. Aku kayak suka masih nggak meraba-raba sih? the surface ya. Betul, jadi ya sekarang sih aku fokusnya lebih ke social media. Aku bantu branding juga, lebih bantu usaha mama. Terus juga beside of that, aku juga sekarang udah lumayan rajin lagi, udah setiap hari at least ngepost konten. Jadi aku lebih aktif di social media gitu. Okay. Tapi kayak as much as we thought kayak we're in the right path sekarang, we're still actually very far away. Bener sama banget. kayak our goal. Iya, So betul, bisa betul. dibilang kita masih belum yang kayak settle in yang benar-benar Iya, settle in sih, benar. karena kan perjalanan masih panjang ya. Iya, Jadi kita masih belum tahu ke depannya where lives direct us gitu. Betul. Karena kan kita masih, ini termasuk sangat belia ya, kayak belia banget, bener. Kodor kan? Bener, karena kayak Iya. bahkan people in their 30 atau kayak 40 masih mengalami yang namanya quarter life crisis. Nah, Jadi, cuman kalau kamu tadi ngomong belia, ada beberapa orang, ini kita masuk ke topik nih, bisa nih. Ada beberapa orang yang kayak, aku tuh udah umur segini tuh aku harusnya kayak gini gitu. Iya, benar. Jadi as much as kita kira ini masih yang kayak kita masih muda, kita masih punya banyak potensi, masih punya banyak chance, tapi ternyata masih ada juga orang di luar sana tuh yang kayak justru karena aku udah umur segini, aku harusnya udah bisa achieve more. Betul. Gitu. Tapi
ada pertanyaan lagi sih, kayak sebenarnya di umur kita sekarang ini tuh kita harusnya jadi siapa sih Jadi gitu kan? siapa, bukan apa ya, jadi Iya, siapa. jadi siapa sih gitu kan? Kayak apakah di setiap tahun itu kita harus menjadi seseorang atau achieve something, ya kan? Yeah, that's true. Apalagi dengan banyaknya standar achievement, Betul ya kan? Pusing aku tuh. Standar achievement di luar sana, di sosial media sana. Jadi kita ngelihat kayak, wah teman-teman kita di umur segini udah ini, teman-teman kita di umur segini udah achieve that, udah jadi itu. Jadi mau nggak mau, kayaknya apa ya? Kayaknya itu seakan-akan mempressurize kita untuk jadi seperti mereka juga gitu, ya kan? Betul. Tapi interestingly, kemarin aku juga baru nonton YouTube-nya Maudy Ayunda. Oh, girl, clock it. I love you, girl. I love you. I love you. Terus dia tuh ada episode di mana dia suka kayak nge-review buku kayak novel yang dia baca. Terus ada satu buku yang menurut aku kayak menarik banget, yang the way she explained this book, yang namanya The Let Them. Oh, oke. Aku nggak baca, cuman I know the book. Yeah. I know the book. Jadi aku juga belum baca, cuma aku ngelihat reviewnya dari Maudy, terus ada satu quote yang dimana dia tuh bilang kalau misalkan iri, kayak perasaan iri kita terhadap orang yang kayak achieve kayak their achievement itu ternyata ya ini apa namanya kayak Apa tuh? bukan, it's not a bad thing. Karena orang tuh bilang kita iri ngelihat mereka achieve something itu it's a bad thing kan. Tapi justru ternyata enggak. Iya, jadi kayak itu berarti ada sinyal di diri kita yang to motivate us. Iya, kayak ngerti kan? Yeah, that's actually berarti true. Kayak there's still a signal kayak to awake us kayak you have ya kayak kamu emang sebenarnya bisa melakukan itu atau kayak motivation ya jatuhnya. Okay, yeah, that's nice. That's nice. That's actually clock it. It. itu make sense. Itu very make sense. Jadi ada kayak korelasinya sama quotes yang tadi di mana kita itu compare diri kita sama orang yang udah achieve something. So that's kayak makes us feel awake, sama yang kayak memotivasi kita untuk, you know, sebenarnya ada dua sisi sih. Either kita termotivasi atau kita downgrade atau insecure. Gitu. Benar, jadi kayak this upward comparison theory itu kayak either kita bisa memotivasi diri kita supaya kita achieve something yang menurut aku itu correlate sama quotes-nya Sarah, atau enggak itu kita jadinya lebih down. Insecure ya. Kita insecure sama self-esteem kita tuh turun. Dan ini pilihan kita sebenarnya untuk let the theory leads us into the good path atau bad path. Ya, betul. Betul banget. Dan pentingnya kita, aku juga baca, yang kamu tahu nggak buku yang Growth Mindset? Pernah dengar lagi sih, pernah lihat. Ya, itu ada satu buku yang aku juga baca, dan katanya kalau misalkan orang yang punya mindset yang kayak growth mindset, dia pasti berpikir achievement orang tuh sebagai motivation. Kayak dia tuh malah mempertanyakan gimana sih orang ini bisa achieve kayak gitu, apa sih yang dilakuin sama orang ini. Bukan sebaliknya, justru orang yang kayak nggak punya growth mindset itu pasti bakal yang jadi insecure, yang jadi kayak males gitu kayak. So that's like the 2cc of the upwards comparison theory basically. Jadi ya untuk menghindari itu kayak kalian dan kita harus menjadi si growth mindset itu deh. Iya. Kita harus ya memperbaiki diri dari hari ke hari, ya kan. Benar. Tapi menurut kamu what's like the factors? Maksudnya kayak faktor-faktor apa yang bisa bikin kayak kita atau kayak all like the people itu punya quarter life crisis? Kan pasti banyak kan faktornya. Cuman ayo kita kayak bedah satu-satu. Kenapa orang bisa sampai kayak quarter life crisis ya? Maybe it's just them kayak questioning themselves. They don't have enough confidence in their self. Jadi dia questioning their self. Sebenarnya tuh aku maunya apa sih? Iya, gitu. real. Itu benar banget sih. Mereka pasti bakal coba segala hal yang maybe mereka lihat
kayak their friends are doing atau orang lain ngelakuin itu. Jadi mereka tuh pasti pengen nyoba segala hal sampai di titik kayak mereka udah kayak nggak tau lah ini gue sebenarnya maunya apa. Iya, jadi kayak comot sana, comot Sini, sini, iya. nggak fokus sama satu, jadinya Satu, buyar ya. semuanya. Betul. Dan yang as per my my pengalaman ya. Ya balik lagi, di sini kita apalah tanpa membicarakan pengalaman kan ya guys ya. Betul, walaupun umur kita masih belia banget ya. Iya, masih toddler. Toddler ya. Aku tuh pernah ngerasa dimana kayak apalagi aku ngelihat teman-teman yang lain itu pada kerja, udah pada kayak internship lah di sini. Apalagi aku ngelihat kakakku sendiri kayak sempat internship di hotel itulah yang bagus. Terus dimana itu membuat aku tuh kadang questioning myself. Kadang tuh aku sampai bingung kayak should I actually kayak intern di tempat gitu atau kayak di mana gitu, kayak just to kayak jadinya FOMO tau gak sih, sumpah. Jadi FOMO. Terus apalagi ditambah sekarang aku juga ada jual tas juga, terus aku jual baju, dan sebelumnya juga pernah menjual parfum gitu kan. Dan disitulah aku ngerasa kayak ini sebenarnya aku tuh mau nge-branding diri aku tuh sebagai apa sih yang aku kayak mau fokusin, karena aku tuh ngelihat orang, misalkan kita ambil contoh siapa ya, misalkan si teman kita kali ya, misalkan ada nih satu orang kan dia dulu juga sempat kayak explore juga, dia sempat jualan kopi apa yang sampai di mana sekarang dia di titik ya dia terkenal, maksudnya kita tahu dia as a property man, ngerti nggak sih? Nah itu yang aku sampai sekarang itu aku masih mencari dalam diri aku gitu kan. What am I? Ya, what am I? And kayak what do I want people to see in me gitu loh. Yes, oh my god, that's actually Jadi sebenarnya sampai sekarang ini juga aku masih, menurut aku masih di life crisis yang dimana aku masih fase-fase mencari ya. menentukan kayak aku tuh sebenarnya pengennya apa gitu. Begitu guys, jadi ya nggak adem ayem aja sih, walaupun ya begitu. Walaupun sebenarnya ya kadang di social media kita ngeliatinnya yang adem ayem aja ya sebenarnya. And actually lots of people mungkin kayak memperlihatkan sisi mereka yang settle gitu. Iya, yang memperlihatkan sisi mereka yang I'm doing fine, I'm settling in, everything is just like doing perfect, good gitu. Cuman sebenarnya tapi kalau ngomongin tentang social media sama kayak dengan apa yang kita lihatkan ke publik, itu bisa nggak sih jadi kayak bikin quarter life crisis? Maksudnya kayak salah satu faktornya, jadi kita mengikuti standar social media. Iya nggak sih? Iya, padahal kita maksudnya kayak kalau misalnya kita nggak ngebandingin diri kita sama yang ada di social media, sebenarnya we're doing okay, kayak we're in the right path lah istilahnya. Tapi kan kadang tuh sekarang kita suka ngelihat orang kayak it's not bragging ya, it's kayak one ways of them showing kayak their achievement aja sebenarnya. Which is actually pretty fine. Yeah, which is fine. Tapi ya jadinya jatuhnya kita kayak comparison, ya kayak tadi upwards comparison. Jadi balik lagi sih kayak yang tadi, it's really up to us untuk kayak how we react to it exactly. Stoicism, clock it. Jadi kayak kita nggak bisa we cannot control apa yang mereka post kan, tapi kita bisa kontrol how we perceive and how we react towards the post. Misalnya kalau emang kita reactnya positively, kayak yang tadi quotes yang mau di Ayunda, kita jadi termotivasi untuk do the same effort segala macam. I think it's a good thing gitu. Cuman tahu nggak sih sekarang itu kayak ada yang namanya highlight reel effect, is it? Apa tuh? Highlight reel effect yang kayak itu, yang kayak orang-orang, kayak kita itu ngeliat orang-orang cuman posting their achievements, posting like everything is fine segala macam. Jadinya kita itu seakan-akan yang kayak bikin our own standardization
of what is successful. Oh iya, true, Iya true, kan? Jadi yang true. kayak apa ya? We trying to fit ourselves in the Yeah. standards of social media. Apa itu sukses? Apa itu sukses? Terus apa itu Mhm. kayak the big achievements gitu. Yeah. And I think itu yang create like apa ya, kayak like timeline in Iya, our iya, iya. life. Ngerti Betul, gak sih? betul. Yeah, Karena something like that. kayak dengan kita ngelihat social media, not only social media ya, I think it's because dari dulu ya, bukan dari social media, emang dari dari dulu itu dari orang tua kita tuh ada standarisasi kayak the timeline itu, jadi kayak ke bawah sampai sekarang. Tapi untungnya kita gara-gara social media ya, atau I don't know, it's just kayak modernization I guess. People are more kayak lebih nggak ngikutin timeline itu, I feel like it. Oke. Soalnya Nah, kan aku malah kontradik. oh iya. Iya, Soalnya aku coba ngerasa gimana? nih, ini contoh ya, soal nikah. Oke. Kalau zaman orang tua kita, itu kayak mereka tuh pada nikah, kita tanya deh, mereka nikah Oh, umurnya in that sense, Iya. ngikutin timeline orang tua maksudnya. Iya. Iya kan? Tapi kita ngikutin timeline yang Sekarang, sekarang, yang social social media. media, yang kayak apa sih Betul. kalau social media sekarang tuh kan umur segini harus ini, umur segini harus udah ini, Ya, atau umur segini kayak- udah harus kayak siap ini gitu kan. Betul. Itu sih yang kita bilang kayak how social media creates timeline for ourselves. Betul, kayak contoh simpelnya tuh misalkan umur 22 atau 23 kita udah harus sarjana S1. Capek ya? Capek. Capek. Iya kan? Iya kan? Oke, Terus, gitu. setelah lulus harus udah ada Job, kerjaan, settle in, job. Kalau bisa jobnya udah kayak gajinya Di atas UMR. Iya, di atas UMR. Ya, maksudnya emang harus di atas UMR Iya, sih, iya, kayak maksudnya law, speaking by law. Iya. Cuman kayak fresh graduates, bro. Iya. It's very hard for fresh graduates to have jobs yang Dan settle. bahkan Gen Z sekarang nih mau instan, di mana fresh graduate udah pengen 2 digit ya. Kadang tuh kayak ya begitulah. Iya. Terus di mana kayak umur 25 ke atas udah harus kayak at least punya mobil, punya rumah. Iya. Yang di Jadi mana itu tuh sebenarnya kayak apa sih? As much as it actually motivates us, Iya, itu kayak pressure kita nggak sih sebenarnya? iya, yang Jadinya iya kita like apa ya? Kita kayak mempressure diri kita sesuai like standar yang even kita nggak tahu diri kita tuh mampu kayak Iya. mumpunin atau enggak gitu. yang sebenarnya even kayak timeline itu seharusnya sih nggak ada ya, tapi kita sendiri karena kita sering melihat dan juga ya merasakan juga, Iya. jadi timeline itu muncul aja gitu, kayak in our own. Dan di alam bawah sadar kita, Ya, betul. basically because of exposure, karena exposure yang kita Betul. lihat sehari-hari di social media sih. But again, balik lagi, that's how we perceive. Maksudnya kayak it's up to us to perceive whether it's a negative or a positive thing. Betul. Tapi balik lagi sih sebenarnya kalau misalkan quarter life crisis ya, menurut aku ini memang kita perlu banget, bukan perlu banget ya, tapi kita perlu emang untuk our self growth aja sih. Dan aku, sorry. Karena emang yang aku maksudnya lihat juga selama life quarter crisis ini kayak banyak pelajaran, pengalaman yang kita bisa ambil, terus juga pengalaman-pengalaman yang kita nggak suka itu jadi pembelajaran ke depannya. Jadi kita lebih tahu diri kita tuh sebenarnya maunya apa. Well, yeah, that's Benar. one thing to put it. That's Iya. one way to put it. That's true. Cuman terus kayak otak sama mulut tuh kayak nggak sinkron, tau nggak sih? Aduh, dingin. Dingin ya? Nggak apa-apa. Oke. Lupa kan mau ngomong apa. Oh ya, sama iya sih, krisis itu emang kita butuhin untuk growth, karena menurut aku
tanpa growth, tanpa krisis itu nggak ada room for improvement. Ya, tanpa mistakes sebenarnya, specifically Betul. tanpa mistake itu kita nggak ada room for improvement. It sounds cheesy, it sounds cringe, tapi that's the reality. Sorry, you have to make mistakes in order for you to know salahnya di mana and improve from that. Betul. Ada kata-kata dari Om Deddy Kobuzer. Ini dari tadi Teteh Maudi. Iya, ini Sekarang, quotes ya. Uncle Deddy ya. Yes, ini quotes dari Uncle Deddy. Aku tuh pernah dengar beliau itu sempat ngomong kayak di umur-umur kita yang sekarang yang masih belia, katanya beliau ya, katanya ini, yang masih belia itu kita punya 2 privilege. Apa? Time and mistakes. Wow, Clock that's it. deep. That's deep. Time and clock it. Jadi time in the sense kayak we still have dibandingkan sama orang-orang yang usianya sudah tidak belia lagi. Iya, betul Dibandingkan banget. sama mereka-mereka itu, kita masih punya banyak waktu untuk improve dan untuk find ourselves. Iya, betul. Jati diri kita gitu. Sama kalau mistakes, kita masih bisa make as much as mistakes as possible. Cuman we have to improve from that. Iya, Ya kalau kamu kayak terus mistake ya. Ya gimana? Tidak seperti itu gitu. Gimana Itu ya? sih yang kayak aku jadiin prinsip jadinya sekarang kayak benar-benar. you still have like time and mistakes. Cuman sekarang menurut kamu yang kayak tadi aku bilang tuh, kan ada tuh orang-orang yang kayak justru karena aku sudah umur segini harusnya aku udah kayak aku udah kayak ini, aku udah achieve ini segala macam. Jadi emang agak kontradik sih. Kayak ada 2 sisi sih sebenarnya kan. Sisi yang kayak positif sama sisi yang kayak pressure gitu. Waduh. Iya kan? Betul. Itu nggak susah. Cuman kalau menurut aku yang bikin kedua sisi ini correlate ya, itu the feeling harus settle in aja sih. Benar, Iya nggak sih? kayak kamu tahu fokusnya di mana. Gitu, ngerti nggak sih? Iya. True. Maksudnya kayak orang yang kayak mempressure diri mereka justru umur segini tuh mereka harus achieve something itu, I get it karena mereka they feel the need untuk settle in as soon as possible ya, supaya betul. mereka bebannya itu less and then bisa benar-benar. explore nanti ke depannya Iya. in like Iya. lebih more free gitu. That's for the like sisi yang pressure. Terus dengan sisi yang dengan sisi yang kayak kita masih umur segini, kita masih apa tuh juga kayak termotivasi untuk karena kita masih umur segini explore gitu. Jadi yang kayak emang beda sisi, Tapi cuman satu motivasi correlates. which is the settle in. That's What you see. what I see and what I feel. Dua-duanya punya perspektif dan kebenarannya masing-masing sih. Gitu. Bener sih, karena kayak yang di satu sisi dimana kayak dia ke pressurize untuk settle in, itu kan buyar gak, sumpah dah. Sumpah buyar. Topiknya emang berat sih. Berat sumpah, ini Topiknya emang bener-bener berat. Cuman dibanding. iya, cuman kayak it's relate aja sama Iya, kita terus sama relate. yang lain. So we feel the need to kayak talk about this. Ya. Dan sekarang kita bakal kasih mungkin kayak buat Gen Z di luar sana yang I feel you guys, yang mengalami quarter life crisis. Termasuk kita. Ya. Maybe ini adalah beberapa hal yang kita lakuin untuk saat ini dan mungkin buat aku bakal lakuin juga ke depannya in the future juga yang sangat membantu untuk mengurangi kekrisisan ini ya. Kekrisisan, iya. Kekrisisan Apa tuh ini Kak? ya. Apa tuh Kak? Ini yang pertama. Menurut aku mengurangi comparison Iya. diri kita ke orang lain itu sangat diperlukan. And sometimes apa sih tuh yang IDGAF, I don't give a Oh, I don't give a Iya. itu kayak on others achievement itu kadang diperlukan ya. Iya. Not meaning kayak you are not kayak peka with your friends achievement atau apa, tapi kadang ya emang kita perluin di times where we need that. Iya sih. Iya Iya benar. kan? Maksudnya kayak
apa ya, Kayak ya jangan udahlah, kayak maksudnya it's good for them, ya tapi ya it's sudah. fine kalau kita masih Iya, belum ada di path-nya mereka betul. juga. And I feel like beda-beda orang may have their own time ya. Iya benar, itu benar banget. Iya, Itu I benar feel banget. like kayak Jokowi Saya akan lawan. Kok bisa ke beliau? Cuman oke, kenapa? Joe Biden ya kan mereka baru menemukan their golden path ini Iya, usia-usia well. ini gitu. Walaupun Usia sebelumnya tidak belia. iya itu tidak beliat. Mm. Padahal maksudnya sebelumnya mereka mungkin udah punya kehidupan, cuma kan ada kayak peak seasonnya lah ya. Of course. Dan their peak season itu emang in their late age lah Yeah. kita bilangnya. Iya, aku percaya sih. Maksudnya aku percaya setiap orang tuh punya timingnya Timing, masing-masing. betul, that's the thing. Iya, timingnya Timingnya masing-masing. deh. Jadi mungkin timingnya Sarah kapan, Iya. timing aku kapan, timing kalian kapan. Just because kalian enggak mengikuti timing kita, doesn't mean you guys a failure, atau doesn't mean you guys kayak enggak achieve apa-apa gitu. No, betul banget. Iya, jadi anggap aja kayak kita semuanya punya like ujian masing-masing. Betul, yes, that ujian masing-masing. Karena Nggak bisa nyontek. nggak boleh. Iya. Gitu. Jadi kayak emang beda-beda hari aja gitu loh ya. Beda-beda soal. Iya, beda-beda soal, beda-beda hari ya Oh. kan. Terus juga aku kayaknya nih, bukan kayaknya ya sih. Cuma aku lebih suka untuk kayak mengurangi, bukan insecure ya, mengurangi rasa kayak harusnya aku sih bisa kayak gitu ya. Itu mending kalian fokus on your kayak small achievement dulu deh. Kayak when you kayak kalau kalian udah bisa mulai merayakan the small achievement, the baby steps, itu pasti kalian bakal lebih grateful lagi ketika kalian udah So true. dapat the real achievement. Oh my god, that's so true. Iya, Iya. karena kalau Gratitude. misalkan kalian udah melakukan those baby steps and then you guys selalu ngeluh kayak aduh kapan sih ini itu bakal terasanya lebih capek dan lebih lama lagi menuju the real achievement. Dan ujungnya ketika kalian dapet the real achievement kalian bakal kayak B aja karena Iya. kayak kalian udah kayak kebanyakan ya gitu gitu jadi ya Yeah, that's so true. So menghargai every baby steps achievement is matters. meaningful. Yeah. Matters. There you go. Every achievement matter. No matter how small it is, no matter kayak menurut kalian itu nggak pantas untuk dirayakan, cuman achievement is achievement. Yeah, still Kayak at achievement. the end of the day, it's something yang kalian achieve from your blood and tears and sweat. Yes. Iya kan? Itu juga kerja keras kalian gitu. Jadi no matter Betul. how small it is, mungkin bagi kalian tuh nggak significant, tapi believe me, it is significant part of like your journey Iya, untuk nanti ke betul. depannya. That's what I learned from experience gitu. Dan aku pun baru bisa lihatnya saat aku sudah stepping further Iya, gitu. betul. Di saat momen itu sih aku ngeliatnya yang kayak Kayak, ya ya udah, udah, cuman betul. kayak looking back now, kayak ting gitu. Iya, Ada betul. eureka momennya. Pokoknya sih yang penting kalian selalu ingat aja selalu bersyukur and kalian selalu thankful karena itu sangat amat akan mempermudah jalan kalian menuju ke apapun your goals ya, karena itu ada pembelajaran dari ibu saya juga, jadi shout out to her. Yes, girl. Ya, oke. Next. Terus apa lagi ya? Menurut aku, sebagai experience aku di dunia ini deh, sebagai experience aku di dunia yang emang sudah guide lots of students untuk mengetahui path mereka dari their passion, majornya apa, nanti sampai karirnya kemanapun. Itu one thing that I learn adalah consistency, lagi consistency sama linearity. Jadi menurut aku kayak as much as you guys want to explore, it's good. Kayak exploring is good. Cuman kalian harus fokus di satu ranah. Jadi emang misalnya kalau kalian dari awal tuh passionnya tuh di A gitu. Yeah. Nggak apa-apa untuk kayak explore things Di A. within the A.
jangan kayak ke B, jangan ke C gitu. Even though kayak kalian mau ke B and the C, cukup jadiin experience gitu maksudnya. Jadi it's very important untuk kayak focus in one thing. Iya. Jadi nanti supaya kalian nanti ke depannya kayak apa ya, karir progressionnya linear, terus kayak Iya. karir path-nya juga linear. Karena itu bakal Betul. sangat membantu Betul. ke depannya. Mhm. Terus iya jadi kayak nggak perlu nggak perlu yang kayak buru-buru juga. It's nggak harus kok. Nggak harus nggak ada buru-buru. yang kejar kok, nggak ada yang kejar ya, bener ya kan? Ya Nggak ada. mungkin bagi beberapa orang ada yang ngejar, maksudnya Oh. their own their own expectation. Oh Nah, iya. their own expectation, mereka tuh ekspektasinya di umur kita harus melihat dari banyak perspektif. Kalau enggak Bencana. their own expectation, kayak aku tuh ngelihat banget banyak orang itu Hmm. terbelenggu sama ekspektasi mereka sendiri. Iya, betul. Iya, kayak ekspektasi yang kayak tadi kita omongin sih, kayak beberapa menit yang lalu, kayak umur segini udah harus gini, umur segini udah harus kayak itu gitu. Itu kan ekspektasi kita ya. Sebenarnya yang bikin us untuk ada ekspektasi itu ya dari kita sendiri dan dari unsur eksternal, which is kayak our environment, social media dan segala macem gitu. Jadi kalau tadi kamu bilang nggak ada yang ngejar, iya secara fisik sebenarnya nggak ada yang ngejar, jarang lah ada yang ngejar. Tapi mungkin ada beberapa orang yang kayak dikejar sama keluarganya segala macam. Yeah. Cuman menurut aku kebanyakan orang dikejarnya sama their own expectations. Dan menurut aku it's fine to like lower your expectations just for a bit. Ya kan? Iya. Iya nggak sih? Karena kalau misalkan ekspektasi kalian udah segede doing itu nanti kalau nggak sesuai ekspektasi yang bakal Iya, yang bakal di terpuruk gitu kan. kalian gitu. Jadi maksudnya lowerin ekspektasi sedikit itu kayak prepare yourself untuk Plan B. contingency plan Iya. B. Sama ini mungkin banyak orang yang waktu denger ini kayak apaan sih nih, aneh banget gitu. Tapi menurut aku prepare yourself untuk kecewa. Sad song dong. Enggak, tapi that's real. Maksudnya ini sepengalaman aku aja ya, bisa kalian kayak ambil, bisa kalian ignore juga nggak apa-apa. Cuman prepare yourself untuk kecewa kalau emang kalian punya ekspektasi yang tinggi. Iya, itu sering terjadi sih. I think that's just like the consequences. That's just life gitu. Apalagi di dunia entrepreneurship. That's always the case. Yeah. When you expect it too high and then True. at the end of the Cuman day, kita tidak mau pesimis. Balik lagi moodnya up. Cuman kita nggak mau pesimis. Maksudnya kayak iya, cuman kayak it's just like a contingency plan. Contingency plan-nya adalah prepare untuk kecewa gitu. Cuman ya kalian tetap harus optimis. Do your best. Pressure gitu. Musiknya apa? Oke, jadi ini ada tips terakhir dari kita adalah untuk always accept the uncertainty. Wow. Karena jujur yang pasti adalah Tuhan. Tidak. Iya, true, that's true. Dan yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Aduh. Think about it. Ini kok kayak Think about it. late night talks banget. I mean it's jam Berat, berapa sekarang? ya. It is night though. Udah jam 12 aja. Oh ya. Iya, tapi bener gak sih? Bener. Ya. Bener sih, kayak I feel like emang ya yang kadang kita mau plan, misalkan kita mau plan A, tapi kadang-kadang jadinya plan B. Terus kadang kalau misalkan mau plan B, plan C, kadang tuh aku sampai bingung tau. Tapi ya gitu, kita harus selalu accept the uncertainty. Iya, uncertainty. Karni kan tuh kan emang suka gitu mulutnya. Bilang karena jadi Karni itu apa? Udah durasi. jadi gitu guys. Kayak... Tapi balik lagi sih. Tapi balik lagi, uncertainty misalnya kalau emang kita bisa lihatnya dari another perspective, maksudnya perspektif yang optimis gitu ya. Sebenarnya uncertainty is good for us untuk balik lagi kasih ruang untuk explore. Karena kan gak ada yang pasti. Betul, dan gak harus semuanya itu terlihat jelas sekarang ya guys. That's so true. Karena gini ya, oke.
Karena ya emang it's just how life works. Kadang memang di hari ini seperti mendung, besoknya tiba-tiba biru cemerlang gitu kan, jelas banget. Tapi ya gitulah, nggak semuanya harus terlihat Pasti clear clear gitu sekarang. You semua don't have, sekarang. it's okay for you to not kayak, it's okay for you not to, it's okay, oh god, my English is not Englishing. It's okay for you untuk tidak figure it out by now. Yeah, There you go. It's Yeah, it's okay. fine. It's fine. It's Just totally enjoy fine. the process. Yes. We say it, but deep inside us. Iya, kita tuh ngomong kayak gini tuh gampang. It's just a coping mechanism. Iya, itu coping mechanism. I mean, it's apa? Girls' corner. Yeah, it's a girls' corner, so we know. Yes. We know you know lah. Ya TTA. Ya TTA aja. Sampai nggak ya. nyambung banget guys. Udah yuk, langsung closing aja gimana? Oke. Tapi ya, Mm-mm. at the end. Iya, ini tuh ada ini, lucu banget. Oh iya. Ini anak-anakku. Oke. Lucu kan? Banana. Oke, Oke. sumpah aku tuh kira oke lanjut. Nggak tahu. Tapi ya, at the end of the day, just stay true to yourself and don't compare yourself with others. Rezeki nggak kemana. Karena setiap orang itu beda-beda. Jadi Nunu ya compare-compare Nunu. Jangan dibanding-banding Nunu. Nanti malah ujungnya jelek gitu kan. Iya. Kayak That's just one way to put it tuh emang kayak gitu sih. ya gitulah, supaya lebih kalian denger kita harus bilang Nunu jangan gitu. Iya. Jadi buat ya gitu. Ayo closing yuk. Jadi segitu dulu pembahasan topik kita hari ini kali ya. Karena ini berat banget. Jujur buat aku. Rasanya berat Kita belum banget. hapus makeup. Kita udah harus bobo. Gitu. Jadi ya, maybe segitu dulu. Jadi And, maybe ya. We hope that you guys enjoy kayak episode 2. Today's episode. Jujur banget. Aku nggak tahu alurnya Ya kemana tapi kemana-mana. Cuman I hope you guys get the point of Yeah. today's topic. yes. And seperti yang tadi kita bilang di awal, semoga this video finds comfort. Terus this video find like resonation. And it relates to you guys. Relate to you. Terus kalian bisa yang kayak, oh iya ya. Gitu. And one thing for sure, kalian gak sendirian. And we're always gonna be there for you. Dingin banget tanganmu. Dingin sih. Wah. Okay. Yeah, so that's it. I hope you guys enjoy and stay tuned for The next episode. yang tentunya bakal lebih berbarber. berat lagi kayaknya. Iya ya. Ya, nggak tahu lah. So, Okay. bye girly. Bye girlies. See you.